Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Dwi Ananda, NPM 186303666, kelas 5A non-reguler Banjarbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik evaluasi. Tinjauan. Evaluasi menguji kegunaan usability dan fungsionality dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada 1. Laboratorium, 2. Lapangan pekerjaan, 3. Kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain antara lain 1. Metode analitik, 2. Metode review, 3. Metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi antara lain 1. Metode eksperimental, 2. Metode observasi, 3. Metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan penggunaan atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam suatu phase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi antara lain yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Dan ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi antara lain dalam kondisi percobaan laboratori, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan yang terakhir participatory design. Metode evaluasi perancangan: cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review-based, dan model-based. Cognitive walkthrough: suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif. Isu yang timbul antara lain pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, proses kognitif apa yang tersedia, dan masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Informasi yang dibutuhkan, deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukan dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Langkah-langkah dari walkthrough antara lain: pilih tugas, deskripsikan tujuan awal dari user, lakukan kegiatan atau aksi yang tepat, dan terakhir analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Heuristic evaluation hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Kriteria: perilaku sistem dapat dipastikan, perilaku sistem konsisten, feedback tersedia, kemampuan memori user tidak melebihi batas, dialog merupakan orientasi tugas. Review-based evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Model-based pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh: GeoMS model, keystroke level model, desain rasional. Mengevaluasi implementasi: metode empirik, evaluasi eksperimen. Suatu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Subjek: pemilihan subjek sangat penting dalam beberapa eksperimen.
harus setepat mungkin dengan keinginan user. Jika subjek bukan user sebenarnya, maka subjek yang dipilih harus sama usia dan tingkatan pendidikan sebagai kelompok user yang dimaksud. Ukuran sampel yang dipilih kebanyakan ditentukan dengan pertimbangan pragmatis, kehandalan dari user terbatas. Variabel, independent variable, dependent variable. Hipotesis merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen, masih menggunakan variabel independen dan dependen. Tujuan dari eksperimen adalah untuk menunjukkan bahwa perkiraan benar dengan menyangkal adanya null hypothesis. Pengukuran statistika menunjukkan bahwa nilai hasil dapat dibandingkan dengan tingkat kepercayaan. Perancangan eksperimen. Pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia, bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Between groups randomized. Masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen, variabel sudah dimanipulasi, dan kontrol, yang identik dengan kondisi eksperimen kecuali untuk manipulasi ini. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan antar setiap individu akan membuat bias hasil. Within group. Setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit, pengaruh dari subjek lebih sedikit. Pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Discrete variables. Menggunakan jumlah yang terbatas dari suatu nilai atau tingkatan. Contoh, warna layar monitor yakni red, green, dan blue. Merupakan suatu independent variable. Continuous variable. Menggunakan jumlah berapapun, batas atas maupun batas bawah. Contoh, ketinggian seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Merupakan suatu dependent variable. Teknik observasi. Think aloud, analisa protokol, Automatic Protocol Analysis Tools, post-text walkthrough. Think aloud, cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Think aloud mempunyai keuntungan yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkannya dan menyediakan pengertian yang berguna dengan interface, juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Variasi lain adalah cooperative evaluation, di mana proses mempunyai hambatan yang sedikit sehingga lebih mudah dipelajari oleh evaluator. User mempunyai dorongan untuk menguji sistem. Evaluator dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user, antara lain paper and pencil, audio recording, video recording, computer logging, user notebook. Dalam prakteknya, kebanyakan campuran dari metode perekaman digunakan. Automatic Protocol Analysis Tools, IPA, Experimental Video Annotator. Sistem prototype yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Contoh, workspace project pada Xerox PARC. Post-text walkthrough. Sering data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Kita memiliki aksi dasar yang dapat digunakan, tetapi sedikit pengetahuan tentang kenapa. Bahkan pada saat subjek didorong untuk think aloud melalui tugas,
informasi dapat saja berada pada level yang salah. Walkthrough dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan merefleksikan kembali ke subjek aksi mereka setelah event. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan subjek tidak diharapkan berbicara selama observasi. Sebenarnya, seperti subjek sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan banyak. Teknik query, interview, dan questionnaire. Interview, menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Keuntungannya bahwa tingkat pertanyaannya dapat disesuaikan dengan konteks dan evaluator dapat lebih mendalami pertanyaan untuk mengelaborasi aspek dari respon user. Interview efektif pada evaluasi tingkat tinggi, khususnya dalam memperoleh informasi tentang preferensi user, impresi perilaku. Teknik query, questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview, karena pertanyaan sudah tersedia tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Terdapat beberapa jenis kuesioner. Pertama, general, pertanyaan untuk mengetahui latar belakang pengguna dan memasukkannya ke dalam subjek populasi. Kedua, open-ended, pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau opini sendiri, berguna untuk mengumpulkan informasi subjektif secara umum tetapi sulit untuk dianalisis. Ketiga, scalar, user diminta untuk memutuskan pertanyaan tertentu berdasarkan skala angka, biasanya berhubungan dengan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan. Multi-choice, responden diberikan pilihan respon secara eksplisit dan hanya boleh memilih satu saja atau sebanyak yang diperlukan. Time, mengurutkan item dalam daftar dan berguna untuk mengidentifikasikan preferensi user. Memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi yaitu antara lain: pertama, tingkat siklus; kedua, jenis evaluasi; ketiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas; keempat, jenis ukuran yang tersedia; 5, informasi yang tersedia; 6, kesiapan dari suatu respon; 7, tingkat gangguan yang tidak secara langsung; dan terakhir 8, sumber yang tersedia. Memilih metode evaluasi. Design versus implementation. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory versus field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup dua jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif, seperti pada cognitive walkthrough maupun think lab, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Qualitative versus quantitative measures. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Kesiapan suatu tingkatan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia. Intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user. Sumber-sumber. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yakni peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Sekian presentasi dari saya.